Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Mejuah-juah juga dari kami orang Karo. Iya. Kitab Efesus adalah kitab yang mengajarkan yang sangat kuat sekali tentang doktrin gereja dan pengajaran gereja. Apa itu gereja? Gereja itu diawali dari kita sebagai individu. Individu yang bagaimana? Individu yang sudah ditebus oleh Allah, dipilih oleh Allah, yang ditarik dari gelap kepada terang yang ajaib. Juga individu yang sudah dipisahkan dari kegelapan kepada terang yang ajaib, kepada anugerah Tuhan untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Maka kita sebagai individu-individu yang sudah ditebus, kita sama-sama dikumpulkan di dalam sebuah komunitas. Maka dengan bersatunya, berkumpulnya individu-individu yang sudah ditebus dan kita memiliki satu tujuan yang sama. Kita mempunyai kepercayaan yang sama, itulah gereja yang sejati. Dan gereja yang sejati itu adalah umat Allah. Gereja dari bahasa Portugis itu igreja, artinya dipanggil keluar dari gelap menuju terangnya yang ajaib. Setelah kita dipanggil keluar, kita dipersatukan dalam komunitas dengan tujuan yang sama, visi yang sama. Itulah gereja sejati. Gereja yang sejati bukan berbicara soal gedung, bukan berbicara soal organisasi, tetapi berbicara tentang umat Allah yang sudah ditebus oleh Allah. Jadi kita harus menyadari bahwa kita umat Allah yang sudah ditebus oleh Allah mempunyai sebuah ikatan, Bapak Ibu. Ikatan apa itu? Rasul Paulus di dalam hal ini menyatakan bahwa Bapak, Ibu, Saudara, kita semua terikat di dalam ikatan kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita lihat di dalam ayat 1 dari pasal yang kelima. Rasul Paulus mulai dari sebuah kalimat. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Jadilah penurut-penurut Allah, atau di dalam bahasa lain jadilah peneladan Allah. Bagaimana kita bisa menurut kepada Allah? Bukankah Allah adalah pribadi yang tidak kelihatan? Itulah sebabnya Allah menyatakan diri di dalam Kristus Yesus, dan melalui pribadi Kristuslah kita bisa mengenal pribadi Allah. Ketika di dalam Kristus kita mengenal pribadi Allah yang sejati, maka kita bisa meneladani pribadi Yesus Kristus. Ketika kita meneladani Kristus, disitulah kita belajar menjadi penurut-penurut Allah. Dan orang-orang yang menuruti Allah itu disebut anak-anak kekasih. Bapak, Ibu, Saudara, sebutan anak-anak kekasih tentu tidak ditujukan kepada setiap orang. Kalau seorang guru memiliki anak-anak didik yang cukup banyak,
di dalam satu kelas ada anak-anak tertentu yang mendapat perhatian khusus. Tetapi ada anak-anak yang sebenarnya kurang dikasihani. Bukan berarti pilih kasih. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena guru melihat bagaimana respon anak-anak didik terhadap pelajaran atau didikan yang diberikan oleh guru. Pastinya guru memberikan perhatian khusus kepada anak-anak yang memberi respon dengan baik. Jadi respon kita sangat menentukan apakah kita dikasihi oleh Allah. Respon kita kepada Allah sangat menentukan atau menunjukkan apakah kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah dan apakah pantas kita disebut anak-anak yang kekasih. Tuhan pasti senang kalau kita yang masih diberi kesempatan yang berada di dalam gedung ibadah ini, kita merespon Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita merespon anugerah Tuhan di dalam ibadah-ibadah, melibatkan diri di dalam panggilan dan pengutusan Tuhan, baik itu di dalam komisi-komisi, di dalam pelkat-pelkat, dan lain sebagainya. Kita turut ambil bagian. Dan itu artinya kita merespon kesempatan yang masih diberikan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Maka respon seperti apa yang ada di dalam diri kita masing-masing? Pantaskah kita disebut anak-anak kekasih oleh Tuhan? Sudah diberi kesempatan tetapi tidak pernah memanfaatkan kesempatan itu dengan respon yang sungguh-sungguh. Kita tidak tahu apakah kelak ketika saatnya Tuhan memanggil kita pulang, maka Tuhan berkata, "Aku tidak mengenal engkau, enyahlah engkau, hai sekalian pembuat kejahatan." Itulah kenapa Rasul Paulus menyebut mereka yang sudah ditebus Allah dan merespon anugerah Allah sebagai anak-anak kekasih. Dan ikatan kasih menjadi hal utama untuk mengikat satu dengan yang lain. Coba Bapak, Ibu, Saudara perhatikan kiri kanan. Masihkah terikat satu dengan yang lain dalam ikatan kasih? Masihkah ada ikatan kasih itu di dalam diri kita masing-masing? Ketika Allah menyatakan dirinya kepada manusia, Allah menyatakan kasihnya kepada manusia. Dan pernyataan Allah bukan hanya sekedar Allah itu mengajak kenalan, hai, aku Yesus. Bukan Bapak Ibu. Tetapi pernyataan Allah, pernyataan yang dirinya adalah kasih kepada manusia itu dinyatakan dengan apa? Yaitu mau berkorban di atas kayu salib. Pada saat Allah berinisiatif mengulurkan tangannya, pada saat yang sama Allah pun berinisiatif untuk mengutus Roh Kudus di dalam setiap hati kita. Supaya apa Bapak, Ibu, Saudara? Supaya pernyataan kasih Allah itu mendapat respon dari setiap kita. Ketika Allah menyatakan dirinya di dalam Kristus, disitulah di saat yang sama Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, sehingga terbuka pikiran kita, terbuka hati kita untuk mengenal siapa Yesus. Kita semua diikat dengan ikatan kasih karena roh yang sama dan telah dimateraikan
di dalam diri kita. Jika kita sudah menyadari Roh Kudus sudah termaterai di hati kita, tuntutannya adalah sadarlah, kita orang yang sudah ditebus, hiduplah di dalam kasih, hiduplah untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Hidup di dalam kasih itu harus menghidupi cara pandang bahwa kita hidup di hadapan Allah yang Maha Tahu dan Maha Hadir dimanapun. Lalu bagaimana kita bisa belajar tentang gaya hidup murid Kristus di dalam kasih? Bapak Ibu, ada 4 poin gaya hidup murid-murid Kristus. Yang pertama adalah kelahiran baru. Ayat yang kedua tertulis, hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu. Ini adalah satu perintah. Hidup di dalam kasih itu diawali dengan satu titik, yaitu kelahiran baru. Waktu Allah menyatakan dirinya kepada kita, disitulah kita mengalami kelahiran baru. Saat kita sadar, oh ya, ternyata Yesus itu adalah Tuhanku. Yesus itu adalah juru selamatku. Yesus itu adalah pribadi yang sudah menebusku dari dosa. Disitulah kelahiran baru untuk menyadarkan kita. Sekaligus kita langsung menyadari betapa berdosanya kita. Bapak, Ibu, Saudara, momen kelahiran baru mungkin berbeda bagi setiap orang. Ada yang begitu mendengar kalimat-kalimat yang menyatakan Yesus mengasihimu, langsung meresponi. Dan ada juga yang memerlukan proses yang cukup panjang untuk menjadi lahir baru. Tetapi ada juga meskipun sudah menjalani proses yang cukup panjang sekali, tetap tidak lahir baru. Dan itu bukan di Jatipon, Bapak Ibu. Itu terjadi di kampung saya, di bawah Gunung Sinabung sana, Bapak Ibu. Ya. Ketika kita melihat bahwa kelahiran baru adalah pernyataan kasih Allah kepada kita, maka dengan kesadaran yang penuh, mari kita responi kasih Allah itu. Kita yang sudah lahir baru harus selalu ada dorongan untuk hidup baru. Hidup terus berkenan kepada Allah. Mungkin kita juga tidak pernah sadar bahwa kita sudah lahir baru. Kenapa, Bapak Ibu? Karena Tuhan belum beranugerah. Kalau demikian, bagaimana? Mintalah belas kasihan Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, selagi Tuhan masih berbelas kasih kepada kita. Kelahiran baru menjadi titik awal kita boleh di dalam kasih Tuhan. Lalu poin yang kedua, Bapak Ibu, adalah mempersembahkan hidup bagi Allah. Di dalam ayat 2, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ini ayat yang sangat indah sekali, Bapak Ibu. Kristus menyatakan kasih-Nya dengan menjadikan dirinya sebagai persembahan yang harum bagi Allah dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Kita semua sudah tahu
bahwa ketika manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan mengatakan upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah semua manusia harus mati. Dan istilahnya, vonis penghakiman itu harus dipegang oleh Allah. Maka Allah adalah Allah yang pasti menepati janji, termasuk janji hukuman mati. Mati itu pun harus digenapi. Tetapi Allah yang besar, yang berkuasa, juga adalah Allah yang penuh dengan kasih. Sehingga di dalam janjinya, Allah melihat bahwa manusia yang diciptakan itu adalah gambar rupa Allah yang perlu dikasihani. Allah tetap pegang janji penghakimannya. Namun Allah juga menyatakan kasih-Nya dengan janji penyelamatan. Melalui janji penyelamatan di dalam Yesus Kristus, seperti kita mendengar bahwa murka Bapa yang dinyatakan kepada manusia, hai manusia, sebagai akibat dosa yang engkau lakukan, engkau semua harus mati. Tetapi Kristus berkata, Bapa, aku mau menjadi manusia. Setelah aku menjadi manusia, mereka orang-orang yang sudah berdosa itu tidak tahu bahwa mereka sudah berdosa. Maka ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah kalimat Kristus di atas kayu salib, Bapak Ibu. Ketika Yesus mengatakan hal demikian, Yesus pun pada saat yang sama mengatakan, ini aku Bapa. Aku mau mempersembahkan hidupku kepadamu untuk menggantikan hidup umatmu. Selamatkanlah umatmu ini Bapa. Aku bersedia mati. Begitu kata Yesus. Ketika Kristus mempersembahkan hidupnya kepada Bapa, maka Kristus harus rela mati bagi dosa-dosa kita. Maka itu juga yang harus terjadi kepada setiap kita. Kita harus mau, kita harus rela mempersembahkan hidup kita seutuhnya bagi Allah. Dan mau dan bersedia berkorban sepenuhnya sebagai persembahan yang harum sampai akhir hidup kita demi kemuliaan Allah. Lalu poin yang ketiga Bapak Ibu, di ayat yang ketiga Rasul Paulus berbicara, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran dan keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang yang kudus. Kesucian adalah sifat Allah yang paling mutlak. Kesucian adalah karakter Allah yang paling absolut. Tidak ada kompromi. Maka tidak ada satu titik cacat sekalipun pada pribadi Allah. Kesucian adalah tuntutan Allah yang paling mutlak. Sekaligus tuntutan itu diberikan atau diperintahkan kepada kita semua yang sudah ditebus oleh Allah. Kita yang ditebus menjadi milik Allah juga dituntut hidup suci. Ketidaksucian itu seperti apa Bapak Ibu Saudara? Percabulan, kecemaran, keserakahan. Dan Rasul Paulus mengatakan jangankan melakukan, disebut pun jangan.
Bapak, Ibu, Saudara, apa itu percabulan? Secara sederhana, percabulan itu adalah berbagai tindakan yang berbau cabul yang bisa mendorong dengan penguasaan seksual. Misalnya, perselingkuhan, pelacuran, seks bebas, pornografi, dan tindakan asusila lainnya yang berusaha untuk memuaskan nafsu dari setiap pribadi. Dan ini bisa berlaku baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Rasul Paulus mengatakan, jangankan melakukan, menyebut saja pun jangan. Apalagi sampai membeli percabulan, menonton yang percabulan, menonton yang pornografi, sampai menikmati percabulan, itu jangan dilakukan. Kenapa, Bapak Ibu? Karena tidak pantas bagi orang yang sudah termaterai dengan Roh Kudus mengeluarkan kalimat-kalimat cabul yang bertentangan dengan karakter Allah. Begitu juga dengan keserakahan dan kecemaran. Kembali Rasul Paulus mengatakan, jangankan sudah bertindak, disebut saja pun di dalam rencanamu, jangan. Karena tidak pantas hidup cemar dan serakah bagi anak-anak kekasih Allah yang sudah ditebus. Jadi Bapak Ibu, hati-hati di dalam bertindak. Lalu poin yang terakhir Bapak Ibu adalah hidup penuh syukur. Rasul Paulus menambahkan prinsip, kalau kita mau hidup di dalam kasih, maka harus belajar untuk hidup penuh syukur. Hidup penuh syukur ditandai dengan mengurangi kata-kata yang sembrono, kata-kata yang kotor dan kosong, ringan mulut, membual, dan berhalusinasi. Ada pepatah yang mengatakan, cicipilah kalimatmu sebelum engkau ludahkan. Lalu apa yang menyebabkan seseorang bisa meludah ya Bapak Ibu? Biasanya mungkin ada rasa pahit atau rasa tidak enak di mulut sehingga tidak nyaman kalau liur itu ditelan lalu diludahkan. Sewaktu kita meludahkan kalimat-kalimat yang pahit dan kalimat-kalimat yang pahit atau kalimat-kalimat yang tidak enak itu mengenai orang lain, tentunya akan menjadi masalah. Ada yang sakit hati dan hubungan pun menjadi tidak baik. Rasul Paulus mengajarkan, marilah mengucap syukur di dalam segala hal. Kita terus belajar mengucap syukur, mengurangi kata-kata pahit, kata-kata kotor, dan kata-kata yang tidak enak. Karena kata-kata kita bersumber dari hati dan pikiran kita. Perlu diingat Bapak Ibu, bahwa kata-kata yang keluar dari mulut kita ini, yang kita tujukan kepada orang lain, mungkin mudah dimaafkan, tetapi sulit untuk dilupakan. Memaafkan memang gampang, tetapi melupakan tidak mudah. Mari Bapak Ibu, kita terus belajar hidup di dalam kasih. Kasih itu tidak hanya sekedar memberi, tetapi juga melalui kata-kata yang benar. Mulailah belajar mengucap syukur, dan itu tidak perlu banyak energi, tetapi akan banyak berdampak besar kepada anak-anak Tuhan. Belajar mengucap syukur akan semakin mengikat kita di dalam ikatan kasih yang sesungguhnya. Bahkan mungkin kesaksian ikatan kasih dari kita-kita yang sudah ditebus akan membawa dampak kepada orang-orang yang belum mendapat anugerah.
Mereka melihat kesaksian itu di dalam diri anak-anak Tuhan, di dalam diri orang-orang percaya, dan mereka menjadi bagian orang percaya. Akhirnya mereka bisa merespon anugerah Tuhan, bertobat, dan menjadi bagian orang tebusan. Kiranya firman Tuhan terus menolong kita untuk hidup dalam ikatan kasih. Tuhan memberkati.